Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini kita masih turunan, tapi kali ini adalah penggunaan turunan. Nah, turunan ini biasanya sering digunakan untuk menentukan maksimum atau minimum dari suatu persoalan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu definisi turunan untuk maksimum dan minimum. Andaikan S adalah daerah asal dari F yang memuat titik C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum dari F pada S pada saat FC itu lebih besar daripada Fx untuk semua X di S. Nah, jadi misalnya ada sebuah titik C pada Fx, jadi kalau misalkannya FC itu kita sebut nilai maksimum, itu jika FC itu lebih besar dari semua Fx. Jadi misalnya ada beberapa titik, nah kalau FC di titik C nilai FC itu lebih besar, maka FC itu disebut nilai maksimum, lebih besar daripada titik-titik yang lain. Nah, kemudian yang kedua, FC adalah nilai minimum. Nah, ini kebalikannya. Misalnya ada FC, kalau di titik C, nilai FC-nya itu yang paling kecil di antara titik-titik yang lain, maka FC itu adalah disebut nilai minimum. Nah, yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika ia adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi nanti kalau ditanya carilah titik nilai ekstrim dari fungsi F, maka kita harus cari nilai maksimum ataupun nilai minimumnya, atau dua-duanya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ini contoh. Ambil Fx sama dengan 1/x. Jadi gambar ini adalah gambar kurva dari Fx sama dengan 1/x. Nah, kalau Fx sama dengan 1/x, dia kurvanya Fx tidak akan pernah sampai di 0. Dia akan mendekati 0, tapi dia tidak akan pernah sampai ke 0, baik x maupun Fx-nya. Nah, kita lihat di sini. Seandainya kita ambil x-nya 0, maka jadinya Fx sama dengan 1/x. 1/0. 1/0 tidak bisa didefinisikan. Maka x-nya itu tidak akan sampai ke 0. Nah, dia akan terus seperti ini, tapi dia tidak akan ke 0. Dan y-nya yang atas atau Fx-nya itu juga tidak akan sampai ke 0, tapi dia hanya akan mendekati 0. Itulah fungsi Fx sama dengan 1/x. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ambil Fx sama dengan 1/x pada S sama dengan 0 sampai tak hingga. Jadi di sini 0-nya nggak ikut, tak hingganya juga nggak ikut. Jadi ambil daerah asalnya itu dari 0 sampai tak hingga. Fungsi ini tidak mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum. Kenapa? Karena itu tadi nilai maksimumnya kita lihat dia nggak tahu kita sampai di batas mana, karena dia banyak. Dia nggak akan menuju ke satu titik, misalnya 0 gitu, nggak akan. Nah, jika S, kalau kita rubah dia daerah asalnya, jika S-nya itu dari 1 sampai ke 3, bedanya ingat ya, bedanya tanda kurung seperti ini dengan tanda kurung siku. Kalau tanda kurung siku, dia 1-nya dan 3-nya ikut. Tapi kalau tanda kurung seperti ini, nah 0-nya nggak ikut, tak hingganya juga nggak ikut. Jadi nggak ada sama dengannya. Jadi kalau tanda kurung biasa, berarti kalau 0 sampai tak hingga seperti ini 0 kecil X kecil tak hingga. Tapi kalau kurung siku yang ini artinya dia 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 3. Nah, jadi kalau kurung siku dia ada sama dengannya. Kalau kurung biasa dia nggak ada sama dengan. Nah, kalau S-nya kita rubah jadi dari 1 sampai 3, maka dia akan mempunyai nilai maksimum, yaitu F1-nya sama dengan 1 dan nilai minimumnya di F3 sama dengan 1/3. Nah, kita lihat kalau X-nya 1 sampai ke 3, maka kita punya nilai maksimum yang teratas lah, nilai maksimumnya yang di sini. Kalau X-nya 1, maka Fx-nya maka Fx-nya juga 1.
Kalau X-nya 3, Fx-nya sepertiga, maka didapatlah yang ini nilai maksimum, yang ini nilai minimum. Itulah nilai ekstrimnya. Nah, bagaimana kalau S-nya dari 1 sampai 3 tapi satunya nggak ngikut? Kalau satunya nggak ngikut itu ceritanya lain lagi. Maka dia nggak punya nilai maksimum. Karena kita nggak tahu pasti dari berapa batasnya. Yang penting dia di bawah 1. Berarti bisa 0,99999 atau berapapun itu yang dimau. Maka di sini F tidak mempunyai nilai maksimum, tetapi dia punya nilai minimum. Karena 3-nya ikut, maka masukkan F3. Itu sama dengan 1/3. Maka nilai minimumnya adalah 1/3. Sekarang kita lihat apa itu titik kritis. Teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C. Jika Fc adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C harus berupa salah satu dari. Nah, titik kritis itu ada 3. Bisa titik ujung dari selang I. Jadi misalnya ini tadi 1, 3. Misalnya 1, 3. Nah, bisa titik ujung. Titik ujung itu berarti 1 dan 3. Ini juga merupakan nilai titik kritis. Bisa juga titik stasioner. Titik stasioner itu terjadi saat F aksen C itu sama dengan 0. Atau bisa juga titik singular, yaitu pada saat F aksen C-nya tidak ada. Nah, jadi titik kritis itu bisa kita lihat dari 3 kondisi ini. Yaitu titik ujung, titik stasioner, ataupun titik singular.